okay, good morning, good day. Cuman itu doang, coy. Cuman 8 biji yang gue hafal bahasa Inggris. Lah mereka ngomongnya bahasa Inggris, ya gue banyakan nganga, Pak. Waktu Russell Peters stand up ke Indonesia, gue mingkem di luar, ngomong apa itu orang. Saya nggak pernah kursus bahasa Inggris, Pak. Kalau Mandarin iya. Lah stand up bahasa Cina belum ada yang masuk di sini, siapa yang nonton? Segelodok yang hadir pasti. Tetapi saya pikir nggak apa-apa lah, saya belajar dari stand up komedian lain. Saya jadikan 3 orang stand up Indonesia, Panji, Radit, dan Ernest Prakasa, jadi jadi guru untuk saya tonton mereka stand up. Dan luar biasa saudara, sampai sekarang saya masih tetap bertahan sebagai stand up komedi terbaik, terlaris, termahal di Indonesia. Cakep tuh, cakep saudara. Orang tanya kenapa lu bisa berhasil sebegitu, Mongol? Karena saya tidak pernah ribet dalam hal mikir. Kita kadang-kadang ribet tuh di mana? Yang paling bahaya di pikiran, Pak. Mau jalan gitu, ada kita udah mau keluar rumah, cecak jatuh darah, Yesus jangan keluar pasti kecelakaan. Akhirnya ngeden di rumah nungguin. Coba kalau keluar, karena kenapa? Karena kita pikir kalau cecak jatuh pasti kecelakaan. Ada lagi, Pak, saya boleh jujur, naik pesawat gitu, ada anak kecil pas mau masuk ke Garbarata nangis. Orang bilang kalau ada anak kecil nangisnya meronta-ronta, nggak mau naik pesawat, itu pasti kecelakaan. Mumet otak gua, Pak. Apalagi tahu-tahu ada anak kecil lagi nyangis. Jadi total 2 anak kecil. Gua mikir mau balik nggak ya ini? Ini takut bener kecelakaan, kan meninggal game di atas, belum nyampe bawah. Kenapa? Karena semua dipikir terus. Sama juga kita mau makan, dipikir terus. Kata dokter nggak boleh nasi putih karena karbohidratnya tinggi. Mumet lagi kita. Terus nasi apa dong? Nasi merah, Pak. Hah? Kan mahal. Ternyata setelah saya pikir-pikir, Pak, nasi putih nggak boleh, disuruh makan nasi merah. Padahal kan lebih enak nasi kuning, Pak. Iya enggak? Jadi kenapa kita jadi ribet, Pak, ngadepin hidup? Sekarang juga begitu. Kita sakit gigi, kita apa? Selalu yang dipikirin siapa yang lakuin? Setan, Pak. Yang karismatik tingkat sebelahan sama malaikat, ketemu pohon gede aja didoain loh, Pak. Karena katanya ada penunggunya. Kan kita bingung, gua kan mumet. Siapa yang nunggu ya? Lah pohon ditanam ya, kalaupun ada yang nunggu, kenapa kita yang ribet gitu loh, Pak? Ya kalau kita ribet ya ikut ganti nunggu kayak gitu. Yang nunggu itu suruh pulang mandi, terus kita suruh nangkring di situ. Kenapa kita jadi ribet? Karena pikiran kita yang membuat kita ribet, Pak. Pasangan hidup, lu sionya apa? Gua sionya babi. Nah lu naga, aduh kayaknya cocok banget nih. Ya tetep aja nggak cocok kalau cowok sama cowok. Gitu loh. Jadi jangan terlalu ribet sama mikir. Ini otak cuman segede bakpao. Apapun kalau kita pikirkan gak akan jadi. Saya kalau mikir makan siang di istana, lu kirain enak, Pak? Diundang, Pak, nanti kita makan siang di Istana Negara. Pasti sumpah demi Tuhan gua senengnya minta ampun, Pak. Makan di istana, pasti berasnya gak mungkin 9.000 per kilo. Ayamnya pasti baru habis dipotong baru masak, bukan yang udah 6 jam di pasar baru kita belanjain. Otomatis menghadapi seperti itu ya gue bahagia, rela nggak sarapan, Pak, demi biar lapar makan di istana bisa nambah. Ternyata realitanya nggak begitu, Pak. Presiden yang ngambil setengah centong, siapa yang berani ngambil 2 centong? Orang yang tuan rumah dia, Pak, dia ngambil setengah centong, kita langsung ya ampun Tuhan, gue udah nggak sarapan kira. Terus belakang nanya berapa ngol, setengah centong. Hah? Semua nggak. Kenapa? Ternyata yang diundang nggak sarapan, Pak, karena mau ngarepin makan di istana. Premium rice, beras mungkin 23.000 per kilo. Terus santai aja. Presiden ngambil sup, kita ngambil sup. Dia ngambil bakwan, kita ngambil bakwan. Dia ngambil ini, kita ngambil itu. Semua pas duduk ada pada ya Allah Tuhan, semua sama. Orang nanya kenapa nggak yang ngambil yang lain, Pak? Di sebelah sana memang ada ayam bakar madu, ada
Ikan bawal yang ngangak begitu itu loh Pak, yang kayak penari balet. Ada Pak potongannya, cuman kan ada pas pampres. Dan pas pampresnya megang AK-47 Pak. Siapa yang mau ngambil? Lah kuncinya udah dikokang. Tinggal usah ditembak, digaplok juga meninggal Pak kaminya. Otomatis kalau saya mikir nggak akan pernah jadi Pak. Tapi ya udahlah, kita keluar dari istana boleh jujur-jujuran, kita mampir di Sarina loh Pak makan. Karena masih lapar. Belum lagi etika ngunyah. Ya Allah Bapak di sorga, kita anak kampung di bawah pohon jadi mangap. Ini di istana ngunyahnya nggak 10 kali Pak. Kalau presidennya masih ngunyah ya kita tetap ngunyah. Ya dia nelen, kita nelen. Lah saya orang kampung 7 kali ngunyah gua telen. Presiden ngunyah, kita bingung Kak mau nyendok nggak enak gitu. Aduh gimana nih, ya udah terpaksa ngunyah sekalipun kosong. Jujur aja orang tanya, kenapa kita jadi ribet? Karena kita ribet sama pikiran. Saya pernah khotbah di gereja GSJS ini tentang Roma 12 ayat 3. Tuhan bilang janganlah pernah memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Ada. Tuh, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Kagak usah mikir Pak. Amak saya lari dari Cina Pak. Nggak kepikiran naik pesawat, yang penting selamat. Nyampe Indonesia ternyata lagi perang Pak. Dia lagi buang air Pak di kali, tahu-tahu bom jatuh. Gak mikir cebok Pak. Dia mikirnya yang penting gua selamat dulu. Ini kalau dia cebok takutnya ada tentara Belanda juga meninggal dia. Jadi saya nanya terus gimana? Yaudah lari aja dulu, ntar cari daun pisang. Orang zaman dulu gak mikir loh Pak mau pakai daun apa, yang penting bersih. Lah kita sekarang mau ngasih toilet paper, ngeluh, tipis banget sih. Ya lo mau tebel daun pisang Pak. Saya udah pernah nyoba daun pisang, bener tebel loh, percaya sama Mongol. Cuman setebel apapun kan percuma, pasti koyak Pak. Karena saya pernah ikut pramuka buang airnya, ngelap pakai daun pisang 5 lembar Pak, robek Pak. Gua tambah lagi tetap robek sampai 23 Pak. Dan pasti kena tangan. Kena jari loh, dan cuman orang Indonesia yuk, orang bule langsung cuci, kita dicium, bener kan? Ini kan jorok Pak, tapi mau gimana, itu realitanya negara kita kok. Jadi kita ribet sama apa? Apa yang di pikiran kita Pak? Duh nggak boleh ini loh Ngol, nanti ini begini, ini nggak boleh begitu loh Ngol, ini nanti kamu begini, ini kamu nggak boleh begini loh Ngol, ini begitu, nggak boleh pakai sampo ini loh Ngol, nanti kamu rambutnya jadi begini. Terus mau pakai apa? Pakai santan kelapa? Emang bagus, mengkilat. Nenek saya pakai santan kelapa, tapi kan apek bantalnya Pak. Ini bantal seminggu nggak dicuci, sarungnya dibuang ke kolam, meninggal loh ikannya Pak. Serius. Terus kita semua nggak boleh. Kenapa? Karena kita mikir. Orang zaman dulu hidup mereka tuh dijalanin, nggak mereka mikir. Orang lagi perang makan gelap-gelapan, nggak ada mikir harus pakai ini ya, cuci tangan pakai detol warna kuning karena 99,9 kumannya pati mati. Dulu nggak ada Pak, ada cap tangan 6 bulan nggak tipis-tipis. Mereka nggak ribet Pak zaman dulu, cuci sikat gigi Pak, ya lo pakai bata Pak. Lah kita sekarang pakai Pepsodent ngeluh, jangan Pepsodent kurang bagus, pakai Sensodyne. Ribet, zaman dulu nggak ada Pak. Mereka menyuci tangan aja cuman pakai air, nggak ada sabun-sabunan Pak. Lah kita sekarang jerawat satu langsung dokter kulit. Sedikit-sedikit ini segini, langsung kenal, karena kita ribet sama pikiran. Jadi Bapak Ibu yang hadir hari ini nggak usah ribet sama pikiran. Kedatangan Tuhan itu ya dan amin, tapi kapan waktunya nggak ada yang tahu. Jangan percaya di sono sebelah, oh ini nanti Yesus akan datang segini, nggak usah tahu. Ada yang ngomong begitu, samperin orangnya. Emang saudara nama Bunda Maria? Kok bisa tahu banget Tuhan datang kapan? Jadi nyantai.
Saya juga santai, hidup saya nggak mau ribet Pak. Saya setiap hari terbang loh Pak. Kalau mikir Pak, nggak jadi naik pesawat Pak. Naik kelapa paling patah lah ya itu. Kalau naik pesawat Pak, 35.000 ketinggian. Lu ngelihat ke bawah ya Allah nggak kelihatan. Terus kita harus ribet mikir, nggak naik pesawat Pak. Gembel jadinya saya. Tapi kenapa saya berani? Karena saya naik pesawat nggak mikir. Saya naik pesawat bayar tiket bukan mikir. Gitu dong. Sama juga pacaran tuh. Malam mingguan sama pacar nggak usah dipikir. Yakinkan dompetmu ada. Karena malam mingguan lu punya pacar tapi nggak punya duit, nganga di mall Pak. Mendingan lu punya duit, pasti akan dapat pacar. Jadi orientasi saya sekarang, saya mau ngumpulin duit. Kenapa? Karena saya punya anak umur 13 tahun, cewek Pak. Orang nanya, gimana lebih enak anak cowok? 3 bulan sekali beli sepatu jadi. Anak cewek, haleluya. Nggak boleh lihat jepitan rambut, kos kaki ada stroberi, ada pita-pitanya, inilah bando, ada bulu-bulunya, nunjuk semua. Dari situ saya punya asumsi perempuan itu paling menakutkan bukan mulutnya Pak, telunjuknya. Lu kalau ke mall Pak, ya ampun bini nunjuk langsung pucat Pak. Ya Allah gaji belum masuk, emak udah minta itu. Jadi kalau mau ajak kemana? Ke pasar Pak. Jangan pacaran di mall. Pacaran di mall semuanya mahal. Saya kalau pacaran Monas Pak. Kerak telur 15.000, parkir 2.000, cukup 20. Nggak mau ribet Pak. Orang zaman dulu pacarannya juga di bawah pohon kan. Sambil lihat-lihat atas ada tentara payung, nggak takutnya tentara Belanda meninggal juga. Jadi buat bapak ibu yang udah terlanjur gendut gitu, aduh Pak, kami orang gemuk tuh takutnya katanya serangan jantung. Nyantai aja Pak, nggak usah ribet. Hidup mati manusia ditentukan oleh Tuhan, bukan oleh dokter. Nenek saya, kayak kita belajar aja, Jenderal Sudirman, habis diperiksa dokter Belanda, dokternya ngomong dia nggak akan pernah lebih dari 2 minggu. Ternyata lama meninggalnya. Nenek saya 106 10 hari baru meninggal. Itu pun karena pelit. Dia nenek saya orang China feodal, Cina didikan Belanda. Beli bawang sekilo dihitung satuan. Pulang pasar dihitung bawang 1, 2, 3. Ditulis di buku 32. Besok masak 6 ditulis 6. Dikurang terus sampai habis hilang. 1 aja hilang. Diomelin 2 hari pembantunya. Lu makan bawang ya, lu nggak tahu nggak itu walang mahal, lemumet. Nah kalau dia ribet Pak, udah meninggal lama, tapi kenapa bisa 106? Santai hidupnya. Dan itu kita bisa lihat di mana terbukti orang yang rajin nge-gym dengan orang gila yang makan di tong sampah, siapa yang lebih dulu mati? Yang nge-gym Pak. Di dekat rumah Mongol ada orang gila tiap hari ngubek-ngubek sampah Pak. Sampai sekarang masih hidup loh. Teman saya yang rajin treadmill sehari 45 menit, sekarang lagi stroke di Pondok Indah. Jadi siapa yang dulu mati? Orang yang santai. Saya juga begitu Pak, kalau kepikiran Pak nggak mungkin jadi artis, nggak mungkin. Tapi jadi ya karena Tuhan. Jadi nggak ada yang bisa disombongin. Terus orang nanya, jadi apa dong yang harus kita pikirkan? Buka Filipi 4 ayat 8. Ini yang harus kita ingat. Nggak usah ribet saudara. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Tuh enak Pak, disuruh pikirin apa yang enak-enak, yang manis didengar, nggak usah mikirin yang lain Pak. Nggak usah kita mikirin Barbie Kumalasari punya berlian 30 karat, lu cinta Luna, nggak usah dipikirin sehari ini, pikirin hidup sendiri aja. Karena hidup kita yang jalanin.
Mereka punya belian 10 karat. Ya kalau kita nggak mampu beli sirkon. Itu aja ya kan. Kenapa harus ribet? Sirkon juga kalau orang yang nggak mengerti dia pikir juga pasti berlian. Jadi nggak harus aduh Kak Mongol, aduh bagaimana? Sama juga dengan setan. Nggak usah dipikirin. Kita yang ribet. Lewat kubur aja malam permisi loh. Saya kadang-kadang suka stres waktu di Semarang. Mongol kita mau ke gedung sebelah tapi kita harus lewat pemakaman. Ayo, Mongol nggak takut? Enggak. Tadilah jalan. Permisi Mbak. Dipermisi sama kubur Pak. Bayangkan kalau di kubur nyahut. Silakan Dek. Di meninggal kita Pak. Kenapa lewat kubur permisi? Nggak ada orang. 5 meter di bawah tanah yang dimakamin Pak. Kok permisi? Waktu itu gue mau ngakak loh Pak, serius. Ya ampun nih orang dikerjain ini kayak nonton Stardust gitu. Gak boleh lewat ini, nanti sebelah udah dunia lain. Gak, kenapa harus permisi? Missing kong. Dia nyaut silakan Dek. Di game Pak, serius loh. Sama juga kita ke kuburan gitu. Pergi makamin saudara atau teman gitu. Karena pekuburan kan udah pada padat. Akhirnya kita mau tidak mau keinjek kubur orang di sebelah. Dan Anda tahu orang Indonesia minta maafnya sampai membungkuk. Sorry ya, aduh maaf ya Bu, maaf nggak sengaja gitu, aduh maaf. Kuburan diinjek minta maafnya sampai nunduk loh Pak. Tapi giliran lu nginjek kaki temen lu, sombongnya keluar, sorry ya bro. Ini orang yang mati aja nggak berasa kok minta maaf. Giliran orang yang hidup, lu kayak sorry ya, maaf. Kenapa? Karena kita mumet Pak. Cowok yang gak punya cewek juga ya Allah. Aduh Kak Mongol, aku tuh sebenarnya udah kelamaan jomblo Kak. Aku udah 2 tahun loh Kak gak punya pacar. Emang umur berapa? Baru 22. Ya Allah gue 44 juga santai Pak. Saya juga jomblo. Udah tenang aja, jomblo tuh adalah masa paling bahagia. Gak ada beban hidup. Lu kalau pacaran nasi goreng lu yang bayarin Pak. Nih ingat anak muda, lu pacaran baju dalam cewek lu pun lu yang beli. Mending lagi jomblo ngumpulin duit, bangun rumah di saat nikah udah masuk rumah baru, nggak nempel lagi sama mertua indah. Saya mah begitu. Di saat saya nikah, ya saya kasih istri yang terbaik Pak. Gaji saya 4.280.000. Saya masih ingat banget. 4.200.000 untuk istri, 80 untuk suami. Itu saking sayangnya sama istri Pak. Dia gunting Johnny Andrean, saya juga di Johnny Andrean. Dia di profesional, saya di school. Dimana kan ada Johnny Andrean kan pasti ada schoolnya tuh. Ada yang untuk belajar ngegunting orang kadang miring sebelah. Nah itu saya Pak. Saya dulu demi cinta kepada istri gunting rambut di profesional, keluar cakep gua. Ini kayaknya masih tebal sebelah deh. Kadang di belakang sebelahnya beda. Jadi kita mau bilang apa kan? Kalau kita mau suruh gunting lagi kan bayar Pak. Lalu gimana ini udah mau habis 8.000 loh Pak demi sayang kita kepada istri. Di saat istri kita mempertahankan rumah tangga, tidak istri kita pergi, kita berusaha untuk tidak cerai, istri tetap ngotot cerai. Alkitab bilang ya biarkanlah dia pergi. Itu nggak usah disesali. Sekarang kita jadi artis, dia mau balik lagi. Faya kondios beb. Thank you sayang, dulu gua gembel, lu tinggal, gua tajir, lu balik, lu siapa? Mengampuni ya mengampuni, saya mengampuni Pak. Jujur saya mengampuni. Tapi kalau untuk bersama kembali, setelah 4 tahun kita bercerai dan lu balik karena gue beli Ferrari, kayaknya nggak perlu. Akhirnya saya mumet mau nikah lagi apa enggak. Diperhadapkan seperti itu, otak saya mikir, Pak aduh gimana ya ini, gue mau kawin atau enggak. Tanya gereja enggak setuju, tanya anak, saya sudah nanya, tapi boleh kawin enggak? Anak saya langsung ngomong, enggak boleh Pi, soalnya ibu tiri itu jahat. Enggak, kenapa anak Mongol bisa begitu? Karena ama omanya nonton sinetron. Nonton sinetron, di sinetron selalu ibu tiri jahat. Jadi di otak dia ibu tiri jahat.
Sekarang TV gue matiin siaran Indonesia. Mumet loh gue. Biar bagaimanapun gue juga masih butuh pendamping. Usia 44 kan bukan usia yang tua. Tapi santai. Dapat, nggak dapat gue tetap hidup. Mau nyari gampang, saya artis pak. Umpanin Ferrari juga. Semua cewek pasti senyum. Ya kan? Jangankan cewek, cowok aja sekarang kalau ngeliatin gue senyumin dari jauh loh saya. Kedip-kedipan. Ini kan karena kan kalau saya keluar saya tidak pelayanan, saya pakai anting-anting tuh. Pasti yang pernah ketemu saya pakai anting itu kan berlian 4 karat, Pak. Jadi kalau wah, cucok jelong tapi tajir. Nah, jelek tapi tajir. Terus orang nanya kenapa nggak dipacarin? Ya nggak boleh. Pasangan itu harus tidak sama. Karena kalau sesama bahaya, Pak. Tapi ya nggak apa-apa, sekarang lagi musim kan karena sesama lebih murah. Dijujur aja sekarang di mall banyak cowok sama cowok pak. Udah dilakukan survei. Saya kemarin di Senayan City pak lagi nongkrong di food court. Ada cowok sama cowok suap-suapan. Gua pingin nabok dosa. Gua inget-inget 170 berapa ya 4 tahun di KUHP. Orangnya kenapa lu marah ngol? Ya gue juga udah lama gak ada yang suapin gitu. Gue juga berharap ada yang nyuapin. Tapi ini kenapa dia yang cuapin? Terus kita nggak, oh iya benar juga. Sekarang gradasi moral anak muda diperhadapkan pada kondisi seperti itu. Dulu cowok sama cowok pacaran atau dekat sembunyi-sembunyi, sekarang udah frontal di depan mata kita. Terus apa yang kita harus lakukan? Ya cuekin aja pak hidup-hidup dia. Kalau kita kenal dengan dia atau ada hubungan teman gereja, tegur dia. Tapi kalau enggak, jangan masuk campur. Tuhan mulaikan suruh dari Yerusalem, Pak. Berarti keluargamu. Sama kayak saya, tuh sekarang mama udah meninggal. Mama saya meninggal tahun 83. Saya baru usia 4 tahun. Mama meninggal, otomatis saya, adik mama saya panggil jadi mami. Kemarin ke Jakarta ada orang datang ke ngomong, kamu harus layani mamamu loh. Hah? Udah mati pak? Iya. Kamu injili. Hah? Injil gimana sih pak? Iya kamu harus menangkan mamamu. Kau udah mati pak? Iya kamu injili. Lah injili bagaimana? Orang udah mati mau diinjili bagaimana? Mak gua dalam kubur masa gua suruh mama terima Yesus ya? Udah meninggal pak. Udah jadi daging, udah jadi tanah kayaknya. Kenapa? Iya mbak Mongol harus ada penginjilan dunia orang mati. Ini otak gue kan jadi mumet, ini orang stres apa gue yang sarap sih? Gue langsung begini aja deh, bapak pelayanan bapak lakukan, nanti gue sumbang spanduk. Gue aja ya, kalau gue mah nggak bisa, gue prinsipnya urusin yang hidup, ngapain gue ngurusin orang mati? Orang keluarga saya masih ada banyak yang belum dimenangkan, masa ngurusin mama yang udah mati dari 83? Ntar gue sumbangin spanduk, datang dan hadirilah kebaktian rohani, dunia orang mati, bintang tamu, wewe gombel, sapi juga ya kan kuntilanak ya gue taruh juga di spanduk. Di kita nggak usah ngurusin yang begituan. Kita kalau hidup sama otak kita yang mumet ini pak, nggak akan maju kerohanian kita. Karena setiap minggu ada injil-injil palsu yang mulai masuk dalam pelayanan kita. Oleh sebab itu Anda yang udah jemaat dari gereja GSJS, bertumbuhlah di sini. Jangan lihat Pastor Michaelnya, dia kan masih muda. Lah Timotius apa kabarnya? Juga masih muda, boleh dipakai Tuhan. Daud masih muda, boleh dipakai Tuhan. Tidak menutup kemungkinan kan Pastor Michael juga bisa dipakai Tuhan. Kenapa kita harus ribet? Dengan Anda bergereja di sini berarti pertumbuhan Anda konsisten. Kalau Anda pindah gereja karena di sono ada Limingho, nah itu lu PA namanya pak. Ih Pak Mongol di sebelah sana, aduh Pak Mongol kemarin gue ibadah Pak Mongol sakit gigi, aduh saya ibadah mah tetap. Puji Tuhan jam ibadah keempat saya disembuhkan Tuhan. Orangnya gua ajak ribut, lu mah PA. Lu malu kesembuhan mah nggak usah ibadah keempat, ibadah pertama juga sembuh. Emang kenapa Pak Mongol? Kalau ibadah keempat lu hitung persembahan lu berapa? 10.000 sekali ibadah, berarti lu dapat berapa? 40 hilang. Coba lu beli ponstan, sepapan tuh. Sembuh juga. Jadi jangan kiblatnya ke hal-hal yang gak wajar. Kesembuhan itu kan bonus dari Tuhan. Amin. Kenapa kita harus mumet, Pak?
Tapi kan kamu udah gak usah tapi-tapian, dalam Tuhan gak ada tapi-tapian. Di dalam Tuhan kepastian hidup itu ya dan amin. Udah gak usah ribet, mikir apa yang sedap, yang indah, yang mulia, dipikirin aja. Saya juga begitu Pak, gak mau mumet. Kemarin saya ke bandara, saya boleh jujur udah 4 hari istirahatnya kurang. Bahkan pernah ada yang gak istirahat karena harus terbang pesawat ke sana kemari. Udah. Terus kemarin pas mau ke sini, saya mampir kebetulan saya naik Garuda, ada tempat buat pemeriksaan kesehatan toh. Saya berperiksa. Ternyata 110/70. Ternyata aman toh, karena saya nggak mikir, penasaran aja. Soalnya baru habis makan durian 4 gitu. Jadi buat Bapak Ibu yang punya sakit darah tinggi, sebiji aja ya Pak, jangan 1 bijinya Pak, yang isi di dalamnya 1 aja Pak, jangan lewat 2, biasanya bengkok Pak. Dan saya selalu mengingatkan buat anak-anak Tuhan yang ada di gereja, tadi kita nyanyi lagunya enak banget, ya toh? Nyanyi bagi Tuhan itu kan kita menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan, bicara kita tuh membuat Tuhan tuh jadi senang, jadi bahagia. Kalau Alkitab bilang kan Allah itu adalah Allah yang pencemburu. Anda pernah tahu orang cemburuan Pak kayak gimana? Uring-uringan loh Pak. Nah kalau Tuhan datang uring-uringannya. Nah biar dia nggak uring-uringan, kita senangkan hatinya. Sama dulu kan ada lagu, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Itu bagus ibadah siang, jangan ibadah subuh. Ketiduran soalnya. Saya pernah begitu Pak dulu. Waktu masih di gereja di GPDI. Ada pertemuan di udara. Pertemuan. Makin ke bawah Pak. Yang tadinya duduknya tegak. Langsung ada penyembahan Pak. Saya rindu. Tahu-tahu ketiduran Pak. Tapi melahirkan saya yang seperti sekarang. Tidak goyah iman. Mau di dunia artis ada godaan apapun, yang kami lebih takuti cuma 2 di dunia keartisan. 1 dirjen pajak, yang kedua lambe turah. Itu Pak. Jangan masuk di lambe turah, habis karir kita Pak. Jadi saya nggak mau bikin sensasi. Saya mau bersensasi boleh Pak, tapi saya takut. Ketahuan dirjen pajak mobilnya nggak dilapor, besoknya ditarik Pak. Jadi mendingan setiap apa yang saya beli laporkan dulu. Saya bikin usaha di Manado namanya Dapur Mongol. Bikin izin karena usaha minus, mikro yang kecil, cuman modal 50 juta ternyata nggak kena pajak. Bahagia gitu. Jadi usaha yang kecil-kecil aja ya bos, nggak bayar pajak, paling perpuluhan. Kalau perpuluhan itu udah haknya Tuhan. Jadi kalau Anda tahu keberhasilanmu, salah satu yang membuat engkau berhasil karena perpuluhan saya rajin. Itu yang gara-gara film komik 8 saya jadi bencong kan, yang saya ancam pendetanya kan perpuluhan. Soalnya saya jadi bencong dimarahin loh Pak. Kamu kan anak Tuhan, kamu melayani loh Mongol, masa kamu jadi bencong? Pilih dong karakter yang memuliakan Tuhan. Ya Allah, karakter apa Pak yang seperti muka ini memuliakan Tuhan? Pak Aliando masih hidup Pak. Susah gue nyampe di situ Pak, serius loh Pak. Nunggu mereka yang ganteng dipanggil Tuhan baru gue gitu. Iya kalau enggak ya gue korbannya yang kayak Aliando itu ganteng-ganteng serigala kan, saya cuman manggilin dia doang. Bro ditabrak mobil. Udah Pak pulang, gak ada lanjutannya Pak, serius loh. Saya gak bohong Pak. Sinetron paling pertama saya tuh Naik Enak Turun Oga. Kalau dulu tayang di Antv yang mainnya Om Indro. Itu saya pernah main di situ Pak, 16 episode. Saya jadi kuntilanak loh Pak. Nggak ada dialog, Anda cari di YouTube kalau nggak percaya. Ada Pak, saya cuma nangkring di pohonan. Cuma segitu doang Pak. Lu bayangin Pak. Nggak mungkin saya mau nyampe karakter kayak Aliando and the Gang Pak. Ya udah paling korban Pak. Bayangkan saya syuting nggak turun dari pohon loh Pak. Makanan diantar karena katanya continuity, nggak boleh geser duduk. Terus kita menolak, ya aduh Tuhan susah Pak.
Maijab pengen ke Mekah, saya main loh Pak. Itu kan beli Ferrari duitnya. Dan Anda tahu nggak ada dialog Pak, karena saya cuma gendong babi. Anda cari di YouTube ada, gua sama Sony Wakwaw itu. Dia yang bawa itu, udah gitu Sony Wakwaw ngomong apa kita nggak ngerti. Jadi gendong babi dan babinya bukan styrofoam Pak. Asli babinya Pak. Dia buang air di situ, ya Allah, tahu-tahu kita nggak sempat dimandiin udah gendong. Terus orang tanya kenapa lu nggak protes? Ya gue juga protes, tapi sutradaranya bilang ya lu doang yang Kristen. Ya udah minoritas mah yang penting 11 juta per hari. Gitu aja, gue nggak mau ribet sama hidup, serius. Hidup ini dibawa santai, kenapa harus ribet? Iya enggak? Tapi kan kamu kita nggak boleh ke mall. Ya udah meninggal aja kalau begitu. Semua udah nggak boleh ke mall, nggak boleh begini. Ya, terus ngapain hidup? Kamu itu kan keangkuhan hidup, keinginan daging. Ya udah lu masuk ruang doa aja tiap hari. Hidup ini dinikmati, mau ke mall ya sok, yang penting ada duitnya. Kalau mampunya di pinggir jalan makan bakwan, ya di pinggir jalan juga nggak ada masalah. Yang penting ingat, ngambil 4 harus bayarnya 4. Kita kadang ngambil 5 bilang 3. Banyak itu juga saya pernah dulu Pak. Berapa bos? 3 bang, padahal 5. Ntar nyampe di rumah baru, aduh Tuhan maaf ya Tuhan tadi saya. Padahal sebenarnya tahu, cuman pura-pura. Nah, itu namanya trik Pak. Tapi jangan dilakukan karena itu bagian dari dosa. Jadi nyantai aja. Lu mau makan apa silakan, selama punya duit belanja. Tapi belanja pada hal yang benar. Gak punya rumah jangan beli mobil. Kalau orang Manado di daerah Mongol, di Jakarta orang Manado banyak Pak udah punya mobil tapi ngkos. Pas diusir bingung Pak, isi daleman mobil semua baju. Harusnya kan beli rumah. Kalau pinginnya di Jakarta, ya udah nggak mungkin dapat 200 juta. Lu nyari ke arah Bogor. Pastikan daerahnya nggak ada petir, jadi bisa nonton TV. Kalau ada petir kan meninggal kita Pak sama TV-nya. Jadi kalau Anda mau beli TV yang warna TV-nya putih, jangan orange. Itu bekas disambar petir. Saya tahu karena saya pernah tinggal daerah situ Pak. Jadi nggak usah ribet, cowok nggak punya pasangan santai coy. Santai. Biarkan Tuhan yang ribut sama dirinya. Kasihan ya Mongol sendirian. Apa yang harus kita lakukan? Tidur aja. Orang Hawa diciptakan Tuhan di saat Adam sedang tidur kok. Jadi kalau nggak punya pasangan, apa yang cowok-cowok lakukan? Tidur. Itu doang. Saya mah rajin tidur Pak. Karena dalam tidur saya berdoa sama Tuhan, Tuhan berikan tulang rusuk, jangan tulang kaki. Ya kan kita kan carinya tulang rusuk ya. Kalau dapatnya tulang kaki kan bahaya ya Pak. Jadi nggak usah ribet. Minggu depan nanti ada Pak Yesi Lantang ke sini, datang karena setiap hamba Tuhan punya cara yang luar biasa yang Tuhan kasih buat memberi pelayanan buat kita. Jadi santai. Saya kalau jadi artis Pak, ribet hidup kami di dunia keartisan. Pastor Michael mumet kalau gunang gua. Harus ada ruangan sendiri, harus ada makanannya sendiri. Nanti kalau mau foto paling cuma sampai 7 orang, nggak boleh kebanyakan. Kalau saya mah sejemaat juga foto, ayo yang penting inget timernya matiin. Jangan kayak saya manggung di Lubuk, timer 20. Di kita mumet gaya Pak. 20, 19, 18. Kita udah julurin lidah. Masih 16 Pak, ya ampun Tuhan. Ada orang sebelah, ayo kamu ngol foto. Ibunya bilang, jangan sama gue dulu. 12, 11, 10. Udah 7 kali Pak, basahin lidah. Belum nyampe masih 9, 8, 7. Ya Allah kapan kelarnya? Jadi kalau ini hari mau foto, sok atuh mah. Yang penting timernya dari 3. Jangan dari 10, gua ajak ribut lu. Jadi nggak usah ribet, ke gereja pakai kaos, sok yang penting jangan pakai koteka. Saya pernah pakai koteka, dari sekarang saya bilang jangan pakai kalau kurang yakin. Karena koteka adalah jebakan Batman. Saya pernah pakai Pak, ngegloyor. Nggak boleh. Jadi santai aja. Iya kan? Jadi buat Bapak Ibu, kecantikan seorang wanita dilihat dari mana? Dari akhlaknya, bukan dari mukanya.
Saya kalau ketemu cewek Pak, jujur, saya gereja sore di Senayan City, pasti sama temen dijodohin sama cewek. Ngeli gue mau kenalin sama cewek, yuk kita ke Senayan City. Sampai di Senayan City gue ajaknya berangkat ke Plaza Senayan. Kalau ceweknya mau, ini bisa dijadiin pacar. Tapi kalau dia nggak mau, berarti dia nggak mau susah. Dan kalaupun dia ikut, kita bisa lihat sampai di ujungnya di Plaza Senayan. Karena kemarin saya pernah ajak begitu Pak, sampai Plaza Senayan, kayak cendol meleleh Pak. Ternyata bedaknya 8 cm. Bedak nyampur keringet kayak cendol. Sekarang cewek, makin tebel makin cantik. Orang zaman dulu nggak pakai begitu. Dulu bedak juga paling tinggi Fambo. Itu kalau nggak bedak malam, bedak Kelly. Itu kalau keputihan kayak kuntilanak hidup loh Pak, serius. Saya kalau ngelihat mama saya kayak begitu, saya suka ketawa sendiri. Terpaksa gantinya apa? Bedak pipa. FIFA nomor 1 sampai nomor 5. Masih single, make nomor 1 sampai nomor 2. Punya anak dan janda, pakai nomor 3, 4, dan 5. Ketebelan make kayak keracunan ikan tongkol. Merah banget, serius loh. Pernah lihat ibu-ibu pakai bedak pipa? Kayak keracunan ikan loh Pak. Tapi santai, suaminya gak pernah ninggalin dia. Karena suaminya udah lihat hatinya. Jadi Anda yang masih jomblo, cari calon istri, lihat hatinya. Ajak keliling di Senayan City, mulai dari pintu Bottega sampai pintu di Gucci. Kalau dia bilang yang masuk, tinggalin. Karena kalau sampai dia masuk, dia megang tas, lu nggak beli, berarti lu bukan calon suami yang baik. Ya, mending ajak ke Sutos aja Pak, cuman ada matahari. Tas di situ 800 dapet lah. Kalau lu masuk Bottega, ginjal dan jantung setengah dijual, belum kebeli itu tas. Sampai hari ini saya nggak pernah ngajak mama saya ke Senayan City, serius. Gua ngajak emak kemana? Ambasador Pak. Ada juga Bottega 300.000. Nggak apa-apa, yang penting sama. Orang di kampung nggak pernah tahu ini tas 200 juta. Lah kalau mama saya orang Manado dibeliin Bottega, gua yang tersiksa Pak. Karena kami orang Manado kemana-mana pesta pasti bungkus. Lu bayangkan tas 200 juta ada ikan kembung bakar di dalam. Terus dia tumpah di situ lagi Pak sausnya. Ya Allah, mau cuci di mana? Tetap nggak bisa dicuci. Cuman sekarang permasalahan, ada orang bilang begini, Mongol, kenapa sekarang banyak ngetren ibu gembala pakai Birkin 2,5 M. Mas saya bilang itu haknya mereka. Karena waktu saya jadi bencong, saya dimarahin gereja. Gerejanya gua marahin, balikin perpuluhannya. Nih coy, gue jadi bencong, duitnya jadi perpuluhan toh. Terus gue bawa ke gereja, lah ini marahin gue karena jadi bencong. Ya balikin dulu duitnya. Yang duit kemarin jadi perpuluhan kan bekas gue jadi bencong Pak. Akhirnya sekarang gereja gak ada yang berani marah Pak. Lah karena perpuluhan gue dari situ Pak. Dia kan jadi bencong cuman di film. Cuman karena berhubung udah 44 film, 7 jadi cowok, sisanya jadi bencong, akhirnya jadi nyaman Pak. Jadi nggak usah ribet. Ya, ini ibadah kedua, masih ada 8 kali ibadah. Masih ada 6 kali berarti tuh. Cakep tuh gembalanya, lihat masih muda loh Pak. Itu kasihan yang masih cewek-cewek udah nggak boleh naksir. Beliau udah punya tulang rusuk, jangan dicariin lagi ya. Jangan jadi kayak orang Manado 02. Kita minta maaf. Torang 2, 01 so tahu. Di Manado ada lagu tuh 01 istri, 02 selingkuhan. Dalam Tuhan gak boleh ada. Dalam Tuhan cukup 1. 1 aja ribet, apalagi 2. Ya, karena kalau kita beristri 2 diperbolehkan menurut hukum kita. Tetapi menurut hukum Tuhan istri cuman boleh 1. Karena kalau kita istri 1, orang tua masih kita bisa beliin cincin emas. Tapi kalau sampai istri 2, orang tua tinggal dapat besi putih. Jadi santai, oke? Ibadah sampai jam 7 malam masih akan ada Mongol. Nanti Mongol istirahat cuman sejam, mau jalan-jalan muter. Cuman saya tadi kesini agak sedikit stres, mallnya ternyata muter ya Pak ya.
Kalau dia kebanyakan muter kan udah kayak pindah agama ya Pak ya. Jadi mending turun-turun aja. Jadi nanti kita akan bertemu lagi, tapi satu hal yang pasti, nggak usah mikirin hal-hal yang ribet, pikirin aja yang manis dan yang indah, maka hidup kita akan aman dalam lindungan Tuhan. Amin.